Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok 1 dengan judul project Aqua Defender revitalisasi sensor sensor ultrasonik dan monitoring kecepatan aliran dalam irigasi cerdas untuk pertanian yang terlindungi. Anggota kelompok kami sendiri yaitu ada saya sendiri Rizka Dwi Putri, Wan Hayatunisa, Muhammad Akbar Latif, dan Asrarullah. Table of content atau konten yang akan kami bahas yang pertama ada pendahuluan, kedua ada literatur review, dan yang ketiga ada competitive audit. Untuk pendahuluan akan saya bacakan yaitu pemantauan manual tingkat air dan kecepatan aliran pada saluran irigasi menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya air di lahan pertanian. Saat ini, proses pengukuran tingkat air di saluran irigasi masih dilakukan secara manual yang rentan terhadap ketidakpastian dan keterlambatan dalam tindakan responsif yang dapat berdampak negatif pada hasil panen dan keberlanjutan pertanian. Dengan memperbaiki sistem pemantauan irigasi, kita dapat mengurangi risiko banjir, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan mendukung pertanian untuk mencapai hasil panen yang optimal. Ini juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan pertanian dan mengurangi kerugian lahan. Untuk selanjutnya ada literatur review. Untuk halaman pertama akan dibacakan oleh Muhammad Akbar Latif. Ada Muhammad Akbar Latif, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi saya akan menjelaskan mengenai literatur review mengenai proyek kami. Itu untuk hasil literatur review yang kami cari. Yang pertama ada judul jurnal penerapan Internet of Things atau IoT pada sistem monitoring irigasi atau smart irigasi yang memiliki tujuan monitoring tingkat air, kecepatan aliran, kontrol otomatis, dan notifikasi. Di jurnal ini menggunakan sensor utama, sensor ultrasonik dan sensor kecepatan aliran. Lalu untuk metode pengukuran yang terdapat pada jurnal pertama ini adalah pemantauan tingkat air dan kecepatan aliran menggunakan sensor ultrasonik dan kecepatan aliran. Dan pada penelitian pada jurnal pertama ini, kami juga mendapati bahwa mereka mempunyai fitur notifikasi yang akan diberikan pada si pengguna. Lalu untuk kelebihan pada jurnal pertama ini, pada penelitian jurnal pertama ini adalah efisiensi penggunaan air yang meningkat, lalu memberikan gambaran status aliran yang akurat, lalu mencegah risiko banjir. Untuk kekurangannya sendiri, itu ada tergantung pada ketersediaan konektivitas internet dan perlu pemeliharaan dan pemrograman yang tepat untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Lalu untuk judul jurnal kedua, yaitu memiliki tujuan otomasi pengendalian irigasi dan pemantauan lahan sawah. Untuk sensor yang digunakan pada jurnal kedua ini adalah sensor water level dan ESP32 GAM. Untuk metode pengukurannya yaitu pengukuran ketinggian air menggunakan sensor water level, kontrol pintu irigasi melalui motor servo. Untuk notifikasinya juga tersedia pada jurnal kedua ini yaitu melalui aplikasi Telegram. Dan untuk kelebihannya yaitu memudahkan pengendalian irigasi jarak jauh, sistem notifikasi real time melalui Telegram. Untuk kekurangannya sendiri yaitu terbatasi oleh jangkauan Wi-Fi dan membutuhkan sumber daya listrik atau energi surya untuk sensor ESP32 GAM. Untuk jurnal yang dan tinggi muka air pada saluran irigasi dengan Hall effect, sensor, dan ultrasonik. Yang dimana tujuannya yaitu pengukuran aliran dan tinggi muka air. Dan sensor yang digunakan yaitu sensor Hall effect dan ultrasonik. Untuk metode pengukurannya menggunakan sensor Hall effect dan ultrasonik untuk mengukur kecepatan aliran air dan tinggi muka air. Dan untuk jurnal ketiga ini mereka tidak membuat pengguna. Lalu untuk kelebihannya sendiri itu ada tingkat kesalahan pengukuran yang rendah dan hasil pengukuran yang baik meskipun dibandingkan dengan kalorimeter. Untuk kekurangan sendiri itu pemasangan sensor perlu sensitivitas yang tinggi dan membutuhkan pemeliharaan aplikasi dan membutuhkan pemeliharaan secara berkala kepada alat tersebut. Lalu untuk jurnal keempat yaitu efisiensi dan efektivitas sistem irigasi tetes atau drip irrigation berbasis Internet of Things. Itu memiliki tujuan untuk membuat efisiensi pada drip irrigation yang menggunakan sensor soil moisture sensor dan IT. Lalu untuk metode pengukurannya yaitu sistem irigasi tetes otomatis terintegrasi energi matahari yang berbasis soil moisture dan IoT. Untuk notifikasi pada alat yang keempat ini tidak ada. Lalu untuk kelebihannya sendiri adalah unggul 55% dibandingkan dengan irigasi manual yang memiliki akurasi tinggi pada sistem irigasi otomatis. Untuk kekurangannya sendiri itu terbatas oleh ketersediaan energi matahari yang tergantung pada ketersediaan dan akurasi sensor soil moisture. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada jurnal yang kelima memiliki judul alat deteksi ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik dengan database yang memiliki tujuan monitoring dan kontrol ketinggian air. Lalu pada penelitian ini menggunakan sensor ultrasonik. Selanjutnya metode metode pengukuran pada penelitian ini adalah pengembangan alat deteksi ketinggian air menggunakan sensor ultrasonik dan database. Untuk notifikasinya itu tidak ada, dan untuk kelebihannya itu bisa mendeteksi ketinggian air secara akurat, lalu data dapat disimpan dalam database untuk monitoring dan kontrol. Lalu untuk kekurangan sendiri itu adalah terbatas pada penggunaan sensor ultrasonik, dan yang selanjutnya adalah bergantung pada ketersediaan dan keandalan database. Lalu selanjutnya untuk jurnal yang keenam yaitu memiliki judul rancang bangun alat monitoring pompa air menggunakan water flow sensor berbasis IoT atau Internet of Things yang memiliki tujuan untuk memonitoring pompa air dan irigasi. Untuk penelitian ini menggunakan sensor water flow sensor dan IoT. Lalu untuk metode pengukurannya itu pemantauan debit aliran air menggunakan aplikasi Blink dengan menggunakan sensor water flow dan metode MCO ESP8266. Lalu untuk notifikasinya itu adalah di via Blink aplikasi. Lalu untuk kelebihannya ada monitoring debit aliran air secara real time. Lalu integrasi dengan aplikasi Blink untuk pemantauan melalui smartphone. Lalu untuk kekurangannya ada bergantung pada konektivitas internet dan memerlukan pemrograman dan perawatan teknologi. Untuk jurnal ketujuh, yaitu alat deteksi ketinggian air dan keran otomatis menggunakan water level sensor berbasis Arduino Uno, memiliki tujuan monitoring ketinggian air dan otomasi keran. Lalu untuk sensor yang digunakan adalah water level sensor dan Arduino. Untuk metode pengukurannya adalah
pengembangan alat deteksi air dan kontrol otomatis keran menggunakan sensor travel. Dan tidak ada notifikasi. Lalu untuk kelebihannya ada kontrol otomatis keran untuk efisiensi penggunaan air dan bisa memantau ketinggian air dengan akurat. Untuk ukurannya itu bergantung pada pengalaman dan konfigurasi Arduino Uno dan terbatas oleh kapasitas sensor travel. Untuk jurnal yang selanjutnya itu ada sistem kendali dan pemantauan ketinggian air pada tangki berbasis sensor ultrasonik yang memiliki tujuan untuk kendali dan monitoring ketinggian air. Untuk sensor yang digunakan adalah sensor ultrasonik. Dan untuk metode pengukurannya itu adalah sistem pemantauan ketinggian air pada tangki berbasis sensor ultrasonik dan tidak ada notifikasi pada alat ini. Untuk kelebihannya itu sensor ultrasonik dapat mengukur ketinggian air dengan akurat, sistem kendali histerisis yang responsif dan terbuka interaktif pada perangkat lunak posisi. Lalu untuk kekurangannya itu adalah memiliki kesalahan pengukuran sebesar 4,93%, lalu terbatas pada penggunaan sensor ultrasonik dan bergantung pada ketersediaan dan keadaan listrik. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Asrarullah. Pada Asrarullah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rizky Putri sebelumnya Pak. Yang mana untuk jurnal selanjutnya, judul jurnal rancang bangunan alat monitoring aliran jumlah air dan pada greenhouse berbasis ESP32, yang mana tujuannya ialah monitoring aliran dan jumlah air. Untuk sensor digunakan menggunakan water flow sensor dan viscosity sensor, yang dimana memiliki metode pengukuran menggunakan water flow sensor dan sensor viscosity untuk monitoring air dan jumlah air pada greenhouse dengan ESP32. Memiliki notifikasi via Telegram, memiliki kelebihan memantau debit air dan tingkat keluar air secara real time. Terdapat integrasi dengan aplikasi Telegram pemantauan jarak jauh. Untuk kekurangan bergantung pada ketersediaan Wi-Fi, teknologi jangkauan ESP32, diperlukan koneksi internet yang stabil. Untuk jurnal selanjutnya, pengembangan sistem irigasi pertanian berbasis internet of things atau IoT, yang mana memiliki tujuan manajemen irigasi pertanian dan menggunakan sensor ultrasonik, soil moisture sensor, yang dimana metode pengukurannya ialah pengembangan sistem manajemen irigasi pertanian berbasis IoT, tidak memiliki notifikasi, memiliki kelebihan antar muka aplikasi mobile yang digunakan, update data secara cepat dan real time, sistem penyimpanan data yang tervisualisasi, dan memiliki kekurangan bergantung pada ketersediaan dan akurasi sensor, dibutuhkan infrastruktur internet yang stabil, keterbatasan pada sumber daya energi. Untuk jurnal selanjutnya, investigation of the error measurement of ultrasonic sensor for measuring water flow in upper canal of irrigation system, yang mana memiliki tujuan investigasi terhadap kesalahan pengukuran sensor ultrasonik dalam pengukuran aliran air di saluran terbuka pada sistem irigasi, yang mana menggunakan sensor ultrasonik dan memiliki metode pengukuran dilakukan dengan memeriksa perbedaan kecepatan suara dalam arah sebaliknya dari arah aliran atau sejalan dengan arah aliran dalam sensor ultrasonik. Tidak memiliki notifikasi, memiliki kelebihan sensor ultrasonik memiliki stabilitas karakteristik meteorologi selama operasi. Biaya perawatan sensor ultrasonik relatif rendah. Tingkat kendala dan sensitivitas sensor ultrasonik tinggi. Kinerja sensor ultrasonik baik pada pipa berdiameter besar dan saluran terbuka. Rekomendasi penggunaan sensor ultrasonik yang sesuai dengan kondisi ekstrim negara peneliti. Dan untuk ukurannya, kesalahan pengukuran meningkatkan pada sensor ultrasonik tertentu dan kondisi tercemar. Beberapa jenis sensor ultrasonik memiliki harga yang mahal. Kesalahan pengukuran sensor ultrasonik dapat dipengaruhi oleh ukuran saluran. Selanjutnya, dan untuk jurnal terakhir, ultrasonic of water waveform inflowing channel using ultrasonic sensor, di mana memiliki tujuan mengevaluasi tingkat aliran dan saluran terbuka dengan menggunakan kombinasi Arduino dan sensor ultrasonik, dengan mempertimbangkan kondisi aliran turbulen, yang dimana menggunakan sensor ultrasonik untuk metode pengukuran, melibatkan penggunaan sensor ultrasonik dan Arduino untuk mendapatkan informasi tingkat air. Pengukuran mungkin dilakukan menggunakan sensor ultrasonik dan dibandingkan secara statistik dengan pengukuran 5 penggaris yang difilmkan secara individual, tidak memiliki notifikasi dan tidak ada informasi. Untuk kelebihannya, alternatif ekonomis dan teknis, validitas pada kondisi berpengalaman, dan untuk kekurangannya evaluasi terbatas dalam pengujian statis. Selanjutnya, kompetitif audit. Untuk yang awal, judul Famous Dewan Mini, keluarga 26.500, versi tidak ada info, kinerja microcontroller, level basis ESP8266, daya tahan terhadap elemen dan ruangan, kapasitas produk tidak ada info, keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dukungan pelanggan, https www.tokopedia.com. Untuk selanjutnya, sensor traveler dengan harga 6.000, tidak ada info. Untuk kinerja mendeteksi tingkat air, daya tahan terhadap elemen dalam ruangan, kapasitas produk tidak ada info, keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya, motor servo dengan harga 14.250. Untuk versi tidak ada info, kinerja tidak ada info, daya tahan terhadap elemen dalam ruangan, untuk kapasitas tidak ada info, tidak ada lagi keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dukungan pelanggan Tokopedia. ESP32 M untuk harga 95.000, untuk versi tidak ada info, untuk kinerja microcontroller layar berbasis ESP32 dengan kamera berintegrasi. Untuk daya tahan terhadap elemen dalam ruangan, kapasitas produk tidak ada info, keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman menggunakan, dukungan pelanggan Tokopedia. Dan untuk jurnal selanjutnya, untuk alat selanjutnya, microcontroller Arduino Uno, yang dimana memiliki harga 99.000 untuk versi tidak ada info, kinerja microcontroller, daya tahan terhadap elemen dalam, kapasitas produk tidak ada info, keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dukungan pelanggan dari Tokopedia. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Wan Hayatunisa. Kepada Wan Hayatunisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk modul GSM dengan harga 103.000, versinya tidak ada info, kemudian kinerjanya untuk komunikasi data yang seluler, kemudian daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan, kapasitas produk tidak ada info, keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman menggunakan, dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya ada sensor ultrasonic JSN SR04T dengan harga 79.900. Untuk versi tidak ada info, untuk kinerja mengukur jarak dengan menggunakan gelombang ultrasonic. Daya tahannya tahan terhadap elemen luar ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan produk tidak ada info, kemudian kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, dan kemudahan pengguna nyaman digunakan. Untuk dukungan pelanggan Tokopedia. Ruang sensor dengan harga 85.000. Versi tidak ada info, kinerja untuk mengukur aliran air dalam suatu sistem, untuk daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan. Kemudian untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, untuk kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya MCU ESP 32.GOT display dengan harga 750.000. Untuk versi tidak ada info, kemudian kinerjanya merupakan microcontroller berbasis ESP32 dengan layar terintegrasi. Untuk daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya baterai 1860, harga 183.000. Untuk versi tidak ada info, kinerja sumber daya microcontroller. Kemudian daya tahan terhadap elemen dalam ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Untuk kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya modul step down charger LM2596 dengan harga 27.000. Kinerjanya DC 9V, 36V, 5V, 3A, 2 USB output untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan yang lebih rendah. Kemudian daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Kemudian untuk kemudahan perbaikan sudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya sensor viscosity atau sensor kekeruhan dengan harga 150.000. Untuk versi tidak ada info, kemudian kinerja mengukur kekeruhan dalam suatu cairan. Daya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info, kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya sensor ultrasonic HC SR04 dengan harga 14.000. Versi tidak ada info, dan kinerja mengukur jarak dengan menggunakan gelombang ultrasonic. Daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudian pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya ATmega 328 dengan harga 46.000. Untuk versi tidak ada info. Untuk kinerja merupakan microcontroller yang serbaguna. Untuk daya tahan terhadap elemen dalam ruangan. Kapasitas produk dan keamanan produk tidak ada info, kemudian kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudian pengguna nyaman digunakan, dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya ESP 8266. Untuk versi tidak ada info. Untuk kinerja microcontroller berbasis Wi-Fi. Kemudian daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Kemudian perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya solenoid valve dengan harga 195.000 dengan versi tidak ada info. Kinerjanya merupakan katup untuk mengontrol aliran cairan. Untuk daya tahan terhadap elemen luar. Kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Untuk kemudahan perbaikan mudah diperbaiki, kemudahan pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Tokopedia. Selanjutnya ada ultrasonic sensor type AVIF FM6,1 dengan harga $4.525. Kemudian versinya tidak ada info. Untuk kinerja untuk mengukur aliran air atau cairan. Untuk daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Kemudian perbaikan mudah diperbaiki, kemudian pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan Instrumart. Selanjutnya ada ultrasonic sensor type Beluga. Untuk versi tidak ada info. Untuk kinerja tidak ada. Untuk kinerja pengukuran aliran pada saluran terbuka. Daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk kapasitas produk dan keamanan tidak ada info. Kemudian perbaikan mudah diperbaiki, kemudian pengguna nyaman digunakan, dan untuk dukungan pelanggan melalui email site@flowtronic.com. Selanjutnya ultrasonic sensor type Flowsonic OCFM atau Open Channel Flow Meter. Untuk harga tidak ada info dan versi tidak ada info. Untuk kinerjanya pengukuran aliran pada saluran terbuka. Daya tahannya tahan terhadap elemen dalam ruangan dan luar ruangan. Untuk kapasitas dan keamanan produk tidak ada info. Kemudian perbaikan mudah diperbaiki, kemudian pengguna nyaman digunakan, dan dukungan pelanggan melalui email flowtronic.com. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.